Selamat pagi Bu Aryati. Selamat pagi Bu Endang. Tumben, pagi-pagi jam 9 sudah ada di sini. Ada apa nih? Ada yang bisa saya bantu? Saya cuma bosan Bu di rumah. Saya di rumah cuma melakukan pekerjaan rumah tangga yang itu-itu saja. Bosan ya Bu? Jadi ibu dan istri prajurit seperti kita ini, mending saya main ke sini Bu. Oh iya Bu, begini loh Bu. Saya ini kok melihat Bu Aryati selalu adem ayem hidupnya. Saya tuh kepingin tahu bagaimana bisa begitu Bu. Kita ini kan istri prajurit. Seolah-olah semua urusan kita selesaikan sendiri. Apalagi ketika suami-suami kita sedang bertugas jauh. Saya merasa kok semua beban itu ada pada saya. Membesarkan anak, mengatur rumah tangga, belum lagi harus bersosialisasi dengan ibu-ibu yang lain. Harus ini dan harus itu. Rasanya capek sekali, Bu. Tapi kok saya lihat Bu Aryati ini loh, senyum-senyum aja. Apa memang selama ini nggak pernah ada masalah toh Bu? Sampai jadi rasan ibu-ibu komplek loh Bu. Tapi rasanya yang bagus loh Bu. Bisa aja nih Bu Endang. Sebenarnya sama aja sih Bu Endang. Kita di lingkungan yang sama. Jadi saya pikir juga semua juga sama aja Bu. Saya juga merasakan hal seperti itu. Lah, tapi kok ya Bu Aryati ini, saya melihat selama ini selalu menjadi solusi loh Bu. Kalau ada ibu-ibu di komplek yang bermasalah. Mulai dari urusan mengurus anak, rumah tangga, sampai kalau ada sesama ibu-ibu berselisih. Semua kok bisa Bu Aryati atasi? Itu sebenarnya rahasianya apa toh Bu? Saya kok ya kepingin ngerti Bu. Yang hidup seperti ini tidak ada masalah begitu. Oh, begitu ya Bu Endang. Sebenarnya kita saling berbagi aja ya Bu Endang. Maklum, saya juga masih dalam taraf belajar. Jadi kebetulan itu selama ini saya dapat wejangan dari mertua saya yang pernah mengajarkan saya tentang suatu rahasia loh, yang seharusnya menurut saya setiap wanita Indonesia harus mengetahui ini. Rahasia Bu? Wah. Maaf nih ya Bu. Apakah boleh saya ikut nguping rahasianya Bu Aryati? Kasih tahu nggak ya? Bu Aryati ini loh, yang sini sudah serius kok malah begitu. Oke, baik Bu Endang. Saya cuma bercanda. Jadi, rahasia itu disebut dengan kasusilaning wanita. Penerapannya yang benar itu bisa membuat kita semakin dicintai sama suami kita loh. Apa Bu? Kasusilaning wanita? Wah, hebat benar Bu Aryati. Jangan-jangan itu mantra ya Bu Aryati? Wah. Bukan begitulah Bu Endang ini. Bisa aja. Apakah mau mendengar penjelasan dari saya? Mau Bu, mau banget. Saya kok semakin penasaran ya. Kalau bukan mantra, terus kasusilaning wanita itu tadi apa Bu? Kok besar sekali khasiat? Jadi begini Bu Endang, susila itu berarti melaksanakan sesuai kodratnya. Sebenarnya semua hal yang ada di dunia harus bekerja secara susila. Alam semesta ini juga harus susila. Contohnya nih,
semua planet berputar pada porosnya. Jika tidak, maka akan bisa berantakan. Contohnya juga, kalau kita sebagai pria itu juga harus susila loh Bu, yaitu melaksanakan tugas dengan baik secara kodratnya, mencari nafkah untuk keluarganya, melindungi keluarganya, dan sebagai kepala keluarga yang menyayangi keluarganya. Terus apa hubungannya dengan kasih serani wanita, Bu? Jadi kita harus menyadari kodrat kita sebagai wanita itu memiliki tugas khusus yang diberikan kepada kaum wanita yang berasal dari Tuhan, yang hanya dapat menjalankannya. Jadi apabila diringkas, tugas wanita susila itu ada 5. Yang pertama, hanya wanita itu sebagai juru terbabarnya makhluk hidup. Setinggi apapun pangkat kita dan derajat seseorang, sepandai apapun dan sekaya apapun orang, pasti pernah berada di rahim ibunya. Wanita itu sudah dikodratkan menjadi ibu makhluk hidup. Walau hewan sekalipun yang berwujud betina juga merupakan ibu, sesuai dengan jenis masing-masing. Jika dipercaya, maka ia mengalami proses kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Iya ya, Bu Ar. Tugas itu cuma bisa kaum hawa saja yang menjalankan, ya Bu?